Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Alfiah dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, Jombang. Di sini saya akan menjelaskan tentang keberadaan hukum dalam masyarakat dalam konteks hak asasi manusia. Ada beberapa poin yang akan saya paparkan dalam video ini. Yang pertama tentang pengertian HAM. Yang kedua tentang dasar hukum HAM. Yang ketiga kewajiban HAM. Yang keempat ciri-ciri HAM. Yang kelima ruang lingkup HAM. Yang keenam konseptual persamaan hak asasi dan kewajiban di hadapan hukum di Indonesia. Dan yang terakhir, karakteristik hukum Islam di pengertian hak asasi manusia. Menurut Miriam Budiarajo, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir, bersifat universal, dimiliki tanpa adanya perbedaan, entah itu jenis kelamin, suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Menurut Jan Matterson, hak asasi manusia adalah hak yang ada pada setiap manusia. Tanpa hak asasi manusia, manusia mustahil bisa hidup sebagai selayaknya manusia. Dan menurut John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak kodrati, hak yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, hak milik, sehingga membuka peluang bagi individu untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari negara. Secara yuridis, hak asasi manusia menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pada hakikatnya, HAM terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan adalah hak yang dimiliki seseorang untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas. Hak persamaan adalah hak yang dimiliki setiap orang itu sama. Contohnya, hak untuk memiliki agama. Di Indonesia sendiri, ada beberapa dasar-dasar hukum hak asasi manusia. Yang pertama yaitu Pancasila. Mengapa Pancasila bisa dijadikan sebagai perlindungan atas dasar hukum hak asasi manusia? Salah satunya adalah karena adanya pengakuan Pancasila pada hak asasi manusia yang memiliki martabat dan harkat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua terdapat pada pembukaan Undang-Undang 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah tertera di dalamnya bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, sebab tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kalimat pembukaan tersebut merupakan pernyataan pada suatu unsur universal pada semua bangsa yang ingin merdeka dan menjadi dasar hukum HAM di negara Indonesia. Yang ketiga terdapat pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya adalah ada di dalam pasal 27 ayat 1 bahwa warga Indonesia memiliki persamaan kedudukan dalam pemerintah dan hukum, sehingga harus menjunjung tinggi pemerintahan dan hukum tanpa terkecuali. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai hak asasi manusia, yang di dalamnya terkandung setiap orang memiliki hak asasi manusia yang dapat menimbulkan rasa tanggung jawab dan kewajiban dasar dalam menghargai hak asasi manusia orang lain, sehingga hal ini bisa memunculkan timbal balik. Yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
mengenai pengadilan hak asasi manusia. Di dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa masyarakat harus ikut serta dalam memelihara perdamaian yang ada di dunia untuk menjaminkan pelaksanaan hak asasi manusia sekaligus memberikan kepastian, perlindungan, perasaan aman terhadap masyarakat maupun keadilan. Dan yang terakhir adalah hukum internasional tentang HAM yang telah diratifikasi negara Republik Indonesia. Secara khusus, hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, membatasi atau mencabut hak asasi manusia, baik seseorang ataupun kelompok, yang dijamin oleh undang-undang. Yang dimaksud adalah Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi, siapapun yang melawan hukum, mengurangi atau membatasi atau bahkan sampai menghilangkan hak asasi manusia pada seseorang, entah itu disengaja ataupun tidak, maka dia akan mendapatkan penyelesaian hukum yang adil berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Selanjutnya, kewajiban hak asasi manusia. Kewajiban asasi manusia adalah kewajiban pokok yang melekat pada setiap manusia sebagai konsekuensi dari adanya hak asasi manusia. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Masuk ke ciri-ciri hak asasi manusia. Ada beberapa ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hakiki. Hak asasi manusia adalah hak semua umat yang sudah ada sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan, sehingga tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan. Artinya, secara garis besar, hak asasi manusia itu merupakan kodrat yang telah diberikan Tuhan untuk manusia. Yang kedua yaitu universal. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Berbeda dengan hak-hak yang lain, hak asasi tidak terbatas oleh tempat, ruang, dan waktu. Dimanapun manusia berada, hak asasi manusia harus dihormati dan dijunjung tinggi. Maka dari itu, kita menengok ke belakang. PBB melakukan deklarasi di Wina menyangkut pengangkatan hak asasi manusia. Dalam deklarasi tersebut, setiap anggota PBB termasuk Indonesia menyepakati bahwa hak asasi manusia memiliki sifat universal, tidak memandang dia pejabat ataupun rakyat, santri ataupun kiai, petani ataupun pegawai negeri, nelayan ataupun pengangguran. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada siapapun, karena masing-masing individu mempunyai hak sejak lahir sampai dia meninggal. Dan yang terakhir yaitu tidak dapat dibagi. Semua orang berhak mendapatkan hak, baik hak sipil, politik, atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Tidak dapat dicabut atau tidak dapat dihilangkan oleh siapapun, karena setiap manusia memiliki hak yang sama. Hak asasi manusia tidak akan memperlakukan secara berbeda. Dengan adanya sifat ini, sebagai ciri-ciri hak asasi manusia, menjadikan dapat perlindungan, dapat melindungi setiap hak manusia tanpa terkecuali. Jadi, HAM itu berlaku untuk siapapun, kapanpun, dimanapun. HAM akan selalu ditegakkan dan didapatkan oleh setiap individu.
Selanjutnya, ruang lingkup hak asasi manusia. Hak asasi manusia mempunyai ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Di antaranya, yaitu setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Yang kedua, setiap orang berakhlak dan berhak dan mengakui setiap orang berhak atas pengakuan di depan umum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Yang ketiga, semua orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Yang keempat, setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya. Yang kelima, setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang. Yang keenam, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa. Yang ketujuh, setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang. Yang kedelapan, setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram, yang menghormat, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Konseptual persamaan hak dan kewajiban di hadapan hukum di Indonesia. Persamaan di hadapan hukum adalah asas di mana setiap orang tunduk pada hukum, peradilan yang sama. Hukum juga menimbulkan persoalan penting dan kompleks tentang kesetaraan, kewajaran, dan keadilan. Kepercayaan pada persamaan di hadapan umum disebut egalitarianisme hukum. Pada pasal 7 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di bawah hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, agama, atau karakteristik lainnya, tanpa hak istimewa atau diskriminasi, dan lain sebagainya. Persamaan hukum bagi setiap warga di Indonesia merupakan cita hukum dalam mewujudkan keadilan di satu pihak dan pihak yang lain sebagai norma hukum. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan, setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hak dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Penjelasan pasal 27 itu berbunyi, pasal ini mengenai hak-hak warga negara. Yang terakhir adalah karakter hukum Islam di Indonesia dengan hak asasi manusia. Yang pertama, bidimensional atau sifat bidimensional mengandung baik sifat manusiawi maupun ilmiah. Bidimensional artinya mengandung segi kemanusiaan dan segi ketuhanan. Yang kedua, adil. Sifat adil ini melekat sejak kaidah-kaidah dalam syariat ditetapkan. Adil dalam hukum Islam bukan hanya merupakan tujuan tetapi merupakan sifat yang melekat sejak kaidah-kaidah dalam syariat telah ditetapkan. Yang ketiga, individualistik dan kemasyarakatan. Sifat tersebut diikat dalam nilai-nilai transendental dalam menonjolkan hal-hal yang bersifat kerohanian. Yang keempat, komprehensif. Sifat hukum Islam tersebut mencakup sebagai substansi kaidah Islam
Hukum yang mencakup substansi kaidah hukum yang saling mengisi kaidah satu dengan kaidah yang lainnya. Yang terakhir adalah dinamis. Sifat ini atas dasar ar-ra'yu atau atas dasar ijtihad. Demikianlah pemaparan mengenai keberadaan hukum dalam masyarakat dalam konteks hak asasi manusia. Semoga bermanfaat. Bila ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.